Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Ayat 29. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ayat 30. Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Ayat 31. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ayat 32. Ataukah mereka mengatakan, dia membuat-buatnya? Sebenarnya mereka tidak beriman. Ayat 33. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Ayat 34. Allah memerintahkan Rasul-Nya agar dia menyampaikan risalahnya kepada hamba-hambanya. Kemudian meniadakan dari Zat-Nya sesuatu yang dialamatkan oleh orang-orang yang biasa berbuat dusta. Maka Allah berfirman, maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Yaitu, bukanlah engkau itu, seorang dukun yang menerima wangsit dari jin melalui ucapan yang ia dapatkan dari berita langit. Dan bukan pula orang gila, yaitu orang yang dirasuki setan karena sentuhannya. Kemudian Allah Ta'ala mengingkari perkataan mereka mengenai Rasul, bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Karenanya, kita merasa tenang darinya. Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Dan kelak kamu akan mengetahui milik siapakah kelak kesudahan yang baik dan kemenangan di dunia dan akhirat itu. Kemudian Allah berfirman, apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Yakni, apakah akal pikiran mereka yang memerintahkan mereka untuk mengatakan kebatilan, kedustaan, dan kebohongan? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Yakni, akan tetapi merekalah kaum yang melampaui batas, sesat, lagi membangkang. Dan, itulah yang mendorong mereka untuk mengatakan apa yang telah mereka katakan mengenai dirimu. Firman Allah, ataukah mereka mengatakan, dia membuat-buatnya, yaitu mereka-reka berdasarkan seleranya sendiri? Sebenarnya mereka tidak beriman. Yaitu, kekufuran merekalah yang telah mendorong mereka untuk mengatakan apa yang telah mereka ucapkan itu. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Jika ucapan dan perkataan yang mereka nisbatkan kepada Nabi itu benar, maka datangkanlah ungkapan yang semisal dengan Al-Quran ini. Apakah mereka sanggup membuatnya? Sebab, kalau saja semua penduduk bumi dari mulai jin sampai manusia bersatu padu maka mereka tidak akan mampu membuat ungkapan yang semisal dengannya, walaupun hanya membuat 10 surah, bahkan walaupun hanya 1 surah. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Ayat 35. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini. Ayat 36. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa? Ayat 37. Ataukah mereka mempunyai tangga untuk mendengarkan pada tangga itu? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ayat 38. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ayat 39. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ayat 40. Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ayat 41. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ayat 42. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 43. Ayat ini berkenaan dengan penetapan rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maka Allah Ta'ala berfirman,
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yaitu apakah mereka itu diadakan tanpa ada yang mengadakan? Ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka yang telah mewujudkan diri-diri mereka sendiri? Yakni, mereka tidak melakukan yang ini dan tidak pula yang itu. Tetapi, Allah lah yang telah menciptakan dan mewujudkan mereka setelah sebelumnya mereka itu bukanlah sesuatu yang dapat disebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Jubair bin Mut'im berkata, "Aku pernah mendengar Nabi membaca surah At-Tur pada sholat maghrib. Ketika beliau telah sampai kepada ayat ini, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?" Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa, maka hampir saja kalbuku terbang. Hadis ini dikemukakan dalam Bukhari Muslim, dari beberapa jalan, dari Zuhri. Jubair bin Mut'im itu berjumpa dengan setelah peristiwa Badar sebagai tebusan tawanan perang. Ketika itu ia masih dalam keadaan musyrik. Maka, penyimakannya terhadap ayat ini dari surah ini termasuk sesuatu yang mendorongnya untuk masuk Islam setelah itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?" Sebenarnya mereka tidak meyakini. Yaitu, apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Ini merupakan pengingkaran kepada mereka mengenai penyekutuan mereka terhadap Allah. Sedangkan mereka mengetahui bahwa Dialah pencipta satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Namun, tiadanya keyakinan mereka itulah yang telah mendorong mereka seperti itu. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa? Yaitu, apakah mereka yang akan menjadi tim penghisap bagi semua makhluk? Bukan. Persoalannya tidak seperti itu. Tetapi, Allah itulah yang maha merajai, yang maha mengatur, yang maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Firman Allah, ataukah mereka mempunyai tangga untuk mendengarkan pada tangga itu? Yaitu, tangga menuju Al-Mala'ul A'la. Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Yaitu, hendaknya mereka memiliki alasan yang terang mengenai kebenaran yang dia dakwakan itu. Ternyata mereka tidak mempunyai dalil sedikit pun. Kemudian Allah berfirman, "Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?" Ayat ini merupakan pengingkaran terhadap mereka tentang apa yang telah mereka nisbatkan kepadanya berupa anak-anak perempuan dan para malaikat yang telah mereka jadikan sebagai anak-anak perempuan, dan anak laki-laki yang mereka pilihkan untuk diri-diri mereka sendiri. Demikianlah. Dan sesungguhnya mereka telah menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah dan telah menyembah para malaikat itu beserta Allah. Maka Allah berfirman, "Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?" Ayat ini merupakan kecaman yang keras dan ancaman yang pedas. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, yaitu upah untuk kamu yang telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Maksudnya, kamu tidak meminta sesuatu pun kepada mereka untuk hal itu, sehingga mereka dibebani dengan utang? Yaitu, sehingga pungutan itu menyusahkan dan merepotkan mereka. Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Yakni, kenyataannya tidaklah seperti itu karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Bila mereka hendak melakukan tipu daya maka tipuan itu akan menjerat leher dan membelit tubuh mereka sendiri karena merekalah yang tertipu. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini merupakan pengingkaran yang keras terhadap orang-orang kafir mengenai peribadatan mereka kepada berhala-berhala dan penyekutuan kepada Allah. Kemudian Allah menyucikan zat-Nya yang mulia dari apa yang mereka katakan, ada-adakan, dan persekutukan itu.
Maka Allah berfirman, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Ayat 44. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. Ayat 45. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Ayat 46. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab sebelum itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 47. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Ayat 48. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Ayat 49. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang musyrik yang membangkang dan mengingkari perkara yang konkret. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Ayat ini seperti firman-Nya, dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Dan Allah berfirman, maka biarkanlah mereka, hai Muhammad, hingga mereka menemui hari mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan. Dan itu adalah hari kiamat. Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, yaitu tipu daya mereka tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun di hari kiamat, dan mereka tidak ditolong. Kemudian Allah berfirman, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab sebelum itu, yaitu sebelum hari kiamat. Penggalan ini seperti firman-Nya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Surat As-Sajdah ayat 21. Itulah sebabnya Allah berfirman, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yaitu, mereka tidak memahami sesuatu yang dikehendaki dari mereka, bahkan bila Allah menghilangkan apa yang menimpa mereka itu, maka mereka akan kembali kepada suasana yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal ini sebagaimana diterangkan di beberapa hadis, apabila orang munafik itu sakit, kemudian disembuhkan adalah bagaikan seekor unta. Unta tidak tahu untuk apa ia diikat dan untuk apa ia dilepas. Firman Allah, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, yaitu bersabarlah terhadap gangguan mereka dan janganlah kamu hiraukan mereka, karena kamu berada dalam pengawasan, penjagaan, dan pemeliharaan kami. Firman Allah, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Ada 3 pendapat mengenai penafsiran ayat ini. Ad-Dahhak berkata, yaitu, dibaca di dalam solat, Maha suci Engkau ya Allah dan dengan menyertakan pujian kepada Engkau. Dan Maha sucilah namamu, Maha tinggilah kemuliaanmu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya bahwa Umar berkata, penggalan ini dibaca pada permulaan solat. Dan demikian pula telah diriwayatkan hal senada oleh Imam Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan yang lain dari Abu Said dan sahabat lain, dari Nabi bahwa beliau pernah mengatakan hal itu. Abul Jauza mengatakan, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, yaitu ketika bangun tidur dari peraraduanmu. Dan pendapat inilah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Riwayat pendukungnya ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Syamit bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang terjaga dari tidur malam kemudian mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, yang tidak ada serikat baginya. Kepunyaannya lah kerajaan dan pujian. Dan, Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Kemudian dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku." Atau Rasulullah juga bersabda, kemudian dia berdoa, maka doa itu akan dikabulkan untuknya. Bila dia berniat sholat, lalu mengambil air wudhu dan sholat, maka sholatnya itu akan diterima. Hadis ini turut pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam syahihnya dan para penyusun kitab sunan dari hadis Al-Walid bin Muslim. Mujahid berkata, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, yaitu berdiri dari majelis. Abul Ahwas mengatakan, bila seseorang hendak berdiri dari majelisnya, hendaklah dia mengatakan, Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagimu. Ada berita mengenai Adha bin Abi Rabah bahwa dia berkata, ketika kamu berdiri dari majelis dan bila kamu telah berbuat baik, lalu membaca doa ini, maka akan menambah kebaikan untukmu. Bila kamu telah berbuat jelek maka doa ini menjadi kifarat untukmu. Imam Abu Dawud meriwayatkan, adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah hadis ini menurut redaksinya, Nasai, dan Hakim di dalam Mustadrak dari Abu Barzah al-Aslami mengatakan, Rasulullah mengucapkan di akhir hayatnya, tatkala beliau hendak berdiri dari majelis, Maha suci Engkau, ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, sungguh Engkau telah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah Engkau ucapkan sebelumnya. Rasulullah menjawab, sebagai kafarat, menutupi dosa, untuk yang telah terjadi di dalam majelis. Firman Allah selanjutnya, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, yaitu ingatlah dia dan beribadahlah kepadanya dengan membaca Al-Quran dan sholat malam. Penggalan ini sebagaimana firman-Nya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Firman Allah Ta'ala selanjutnya, dan di waktu terbenam bintang-bintang. Telah dicantumkan di dalam hadis Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud adalah 2 rakaat sebelum sholat fajar. Karena, kedua sholat disyariatkan ketika bintang-bintang hendak menghilang. Dan, telah ditetapkan di dalam hadis Syahihain bahwa Aisyah berkata, tidak ada sholat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah selain 2 rakaat fajar. Dan, di dalam redaksi Muslim dikatakan, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Demikianlah, ringkasan tafsir surah At-Tur. Puji dan syukur bagi Allah. Kepadanya aku memohon perlindungan dan kepadanya pula aku berserah diri. Surah ke-53, An-Najm. Surah Makkiyah, 62 ayat, ayat 32 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Al-Ikhlas. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Demi bintang ketika melempar ayat 1. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru ayat 2. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya ayat 3. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan ayat 4. Asy-Syabi dan yang lainnya mengatakan, Sang Pencipta dapat bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari makhluk ciptaannya. Sedangkan, hamba Allah tidak pantas bersumpah kecuali dengan Allah saja. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Firman Allah Ta'ala, demi bintang ketika melempar, yaitu ketika melempar setan. Demikian ditafsirkan oleh A'ad-Dahak. Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Inilah yang menjadi tujuan sumpah Allah Ta'ala, yaitu kesaksian darinya atas Rasulnya Muhammad. Bahwa beliau adalah seorang yang lurus dan mengikuti kebenaran, bukan orang yang mengikuti kesesatan. A'dal itu ialah orang bodoh yang berjalan tanpa petunjuk dan ilmu pengetahuan. Sedangkan, Al-Ga'awi ialah orang yang mengetahui kebenaran, tetapi menyimpang darinya kepada yang lain dengan sengaja.
Maka, Rasulullah berada di dalam puncak istiqomah, keseimbangan, dan kelurusan. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman tentang pribadi beliau, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Yaitu, tidaklah dia mengatakan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan hanya berdasarkan nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yakni, dia hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan kepadanya dan menyampaikannya kepada umat manusia dengan sempurna, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa Abdullah bin Amr berkata, "Aku tuliskan segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah dengan maksud memeliharanya, tapi dilarang oleh orang-orang Quraisy." Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kamu menuliskan segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, sedangkan beliau itu adalah manusia biasa yang terkadang berbicara dalam keadaan marah." Aku pun berhenti menulis lalu aku kabarkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Tulislah, demi yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidak ada yang keluar dariku kecuali sebagai kebenaran." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat ayat 5. Yang mempunyai kekuatan, dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli ayat 6. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi ayat 7. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi ayat 8. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi ayat 9. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan ayat 10. Hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya ayat 11. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ayat 12. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain ayat 13. Yaitu di Sidratul Muntaha ayat 14. Di dekatnya ada surga tempat tinggal ayat 15. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya ayat 16. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya ayat 17. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar ayat 18. Allah Ta'ala mengabarkan tentang hamba dari utusannya Muhammad bahwa dia telah diberi pelajaran yang dia bawa kepada umat manusia oleh yang sangat kuat, yaitu Jibril. Hal itu sebagaimana difirmannya, sesungguhnya Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Surat At-Takwir ayat 19-21. Sedang dalam surah ini Allah berfirman, yang mempunyai kekuatan, dan dia menampakkan diri dengan rupa yang asli, yang dimaksud adalah Jibril. Penafsiran ini dikatakan oleh Hasan, Mujahid, Qatadah, dan Rabi. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Maksudnya, Jibril menampakkan diri dengan bentuknya yang asli di ufuk yang tinggi. Demikian dikatakan oleh Ikrimah dan yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah tidak pernah melihat Jibril dengan bentuknya yang agung kecuali 2 kali. Yang pertama adalah beliau sendiri yang meminta kepada Allah Ta'ala agar dapat melihatnya dengan bentuk yang asli, maka Jibril tampil memenuhi ufuk. Adapun yang kedua adalah ketika beliau Isra bersamanya. Dan, itulah maksud firman Allah, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Adapun pandangan pertama adalah di masa-masa pertama kenabian, setelah Jibril datang kepada beliau untuk pertama kalinya. Kemudian dia mewahyukan kepada beliau ayat-ayat pertama surah Al-Alaq, setelah itu terputuslah wahyu dalam beberapa masa, yang di masa itu pula Nabi berkali-kali pergi ke puncak gunung hendak menjatuhkan diri. Setiap kali beliau berniat seperti itu, Jibril pun memanggilnya dari langit, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah dan saya adalah Jibril." Maka menjadi tenanglah jiwanya itu dan sejuk pulalah pandangan matanya.
Kemudian setiap kali kejadian itu sirna, beliau kembali mengulangi perbuatannya sehingga Jibril menampakkan diri untuk beliau yang ketika itu berada di daerah Abtoh dengan bentuknya yang asli. Dia mempunyai 600 sayap, sungguh bentuknya yang besar telah menutupi ufuk. Lalu mendekatlah dia dengan beliau dan mewahyukan kepada beliau dari Allah Ta'ala tentang sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan. Ketika itu pula Rasulullah mengetahui keagungan malaikat yang telah datang kepadanya dengan membawa risalah dan kemuliaan derajatnya serta ketinggian pangkatnya di sisi Sang Pencipta yang telah mengutusnya kepada dirinya. Firman Allah, kemudian dia mendekat. Lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Yaitu, dekat sekali jarak antara Jibril dan Muhammad, ketika ia turun ke bumi sehingga antara dia dan Muhammad berjarak 2 busur panah bila dipanjangkan. Demikian dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Firman Allah selanjutnya, atau lebih dekat lagi, yaitu tidak lebih dari jarak tali busur ke badan busur. Hal ini seperti firman-Nya, kemudian semakin mengeraslah hati-hati kamu setelah itu maka dia bagaikan batu atau lebih keras lagi. Maksudnya, tidaklah hati itu lebih lunak dari batu, bahkan dia seperti batu atau lebih keras lagi. Dan, apa yang telah kami katakan ini bahwa sesungguhnya yang telah mendekat sehingga menjadilah jarak antara dia dan Muhammad sejarak 2 anak panah atau lebih dekat lagi adalah Jibril. Ini pula yang menjadi pendapat Ummul Mukminin Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Abu Hurairah. Sebagaimana tidak lama lagi akan kami paparkan ala kadarnya hadis-hadis mereka ini. Insya Allah. Imam Muslim di dalam syahihnya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, Muhammad melihat Tuhannya dengan hatinya sebanyak 2 kali. Kemudian Ibnu Abbas memasukkan ayat ini sebagai salah satu dari 2 penglihatan itu. Dan di dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ibnu Abbas memutlakan penglihatan terhadap Tuhannya itu. Namun, riwayat ini dapat ditafsirkan sebagai melihat dengan hati. Dan, orang yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menyatakan Muhammad melihat Tuhan dengan matanya adalah asing. Karena, tidak ada satupun riwayat yang sah dari para sahabat mengenai hal itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Asy Syaibani yang mengatakan, aku bertanya kepada Abu Dzar tentang firman Allah Ta'ala, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Dia menjawab, Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, bahwa Muhammad telah melihat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Firman Allah, hati tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Abdullah berkata, Rasulullah melihat Jibril memakai 2 kain rangkap yang tipis. Sungguh dia telah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka berdasarkan uraian kami di atas, firman Allah, lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan, berarti Jibril mewahyukan kepada hamba Allah Muhammad apa yang telah dia wahyukan. Atau, Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang telah dia wahyukan melalui perantaraan Jibril. Kedua arti ini adalah benar. Di dalam Syahih Muslim diriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Rasulullah menjawab, cahaya. Hanya itu yang aku lihat. Dalam riwayat lain dikatakan, aku melihat cahaya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, aku melihat Tuhanku yang maha gagah lagi maha tinggi, adalah hadis yang sanadnya sesuai dengan syarat hadis sahih. Namun, hadis itu merupakan ringkasan dari hadis tentang mimpi. Sebagaimana hadis senada pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, Tuhanku datang kepadaku dengan bentuk yang paling indah,
aku perawi kira yang beliau maksudkan itu dalam mimpi. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, tahukah kamu apa yang diperselisihkan oleh para penghuni Al-Malaulala?" Aku menjawab, "Tidak." Maka dia meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku rasakan tangannya yang dingin di antara dadaku atau beliau mengatakan di leherku. Hadis seperti ini telah dipaparkan pula di akhir surah Syad dari Muadz. Firman Allah selanjutnya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ini adalah pertemuan Rasulullah yang kedua dengan Jibril dalam sosoknya yang asli. Ini terjadi pada malam Isra. Telah kami cantumkan hadis-hadis berkenaan dengan hal ini berikut sanadnya pada ayat pertama surah Al-Isra, sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Telah dipaparkan pula bahwa Ibnu Abbas telah menetapkan adanya ruqyat Nabi di malam Isra dan dia berdalil dengan ayat ini. Pendapatnya itu diikuti oleh sejumlah ulama salaf dan khalaf. Namun, pendapat beliau ini ditentang oleh sejumlah sahabat, tabi'in, dan selain mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, "Aku telah melihat Jibril di Sidratul Muntaha dan dia mempunyai 600 sayap yang bulu-bulunya ditaburi dengan aneka warna mutiara dan yakut." Hadis ini sanadnya baik dan kuat. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Masruq berkata, "Aku tengah berada dekat Aisyah, kemudian aku bertanya, bukankah Allah berfirman, dan sungguh dia telah melihatnya di ufuk yang nyata. Dan firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain." Aisyah pun menjawab, "Akulah umat pertama yang menanyakan kepada Rasulullah tentang hal itu, lalu beliau mengatakan, yang aku lihat itu hanyalah Jibril. Beliau tidak melihatnya dengan bentuk yang asli kecuali 2 kali. Beliau melihatnya turun dari langit ke bumi, bentuk penciptaannya yang besar telah menutupi ruang antara langit dan bumi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Dan, orang yang mengatakan bahwa Rasulullah berbicara kepada Aisyah sesuai dengan daya tangkapnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitab Tauhid yang berusaha menyalahkan Aisyah, sebetulnya dialah yang salah. Wallahu alam. Ditetapkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dia mengatakan berkenaan dengan firman Allah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, katanya, Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli 2 kali. Hadis ini dikemukakan pula oleh Mujahid, Qatadah, Rabi bin Anas, dan yang lain. Firman Allah, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Telah diterangkan di dalam hadis-hadis tentang Isra Sidratul Muntaha itu diliputi oleh para malaikat seperti burung-burung gagak, oleh cahaya Tuhan, dan oleh aneka warna yang saya sendiri tidak tahu apakah itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ibnu Mas'ud berkata, ketika Rasulullah berisra, beliau berhenti di Sidratul Muntaha yang terletak di langit yang ke-7. Di sanalah batas akhir sesuatu yang dinaikkan dari bumi, kemudian diambillah sesuatu itu dari sana. Di sanalah batas akhir sesuatu yang turun dari tempat yang ada di atas Sidratul Muntaha, kemudian diambillah sesuatu itu dari sana. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ia berupa permadani dari emas. Katanya lagi, telah diberikan kepada Rasulullah 3 hal solat yang 5 waktu, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi seseorang di antara umatnya yang tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa berpikir dulu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehubungan dengan firman Allah, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ibnu Abbas berkata, pandangan beliau itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan tidak pula melampauinya, yaitu tidak melampaui batas yang telah diperintahkan kepada beliau.
Ini merupakan sifat agung dari ketetapan hati dan ketaatan beliau. Sebab, beliau tidak melakukan kecuali apa yang telah diperintahkan kepadanya dan tidak meminta lebih dari yang telah diberikan. Dan betapa baiknya apa yang telah dikatakan oleh seorang penyair, dia melihat surga mawa dan tempat di atasnya. Jika orang lain melihat apa yang pernah dilihatnya, niscaya dia tinggi hati. Firman Allah, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar, adalah seperti firman-Nya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami, Surat Al-Isra ayat 1. Yaitu, tanda-tanda yang menunjukkan pada kekuasaan kami yang Maha Agung. Sebagian ahli sunnah menjadikannya kedua ayat ini sebagai dalil bahwa ruyat yaitu melihat Tuhan di malam Isra tidak terjadi karena Allah berfirman, sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Kalau saja Nabi melihat Tuhannya, pastilah Allah akan mengabarkan hal itu dan pastilah akan dikatakan oleh orang-orang. Penegasan mengenai hal ini telah dipaparkan di dalam surah Al-Isra. Maka apakah kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza ayat 19? Dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian ayat 20. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Ayat 21. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil ayat 22. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka ayat 23. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ayat 24. Maka hanya bagi Allah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ayat 25. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridui ayat 26. Allah menegur dan mencela orang-orang musyrik atas penyembahan mereka terhadap berhala-berhala dan sekutu-sekutu, serta rumah-rumah yang telah mereka sediakan untuk semuanya itu, karena hendak mengadakan penyerupaan dengan Ka'bah. Maka apakah kamu menganggap Al-Lata? Ketika itu patung Al-Lata dibuat dari batu yang diukir, dibuatkan rumah di kota Taif, dihiasi dengan kelambu dan tabir, dikelilingi oleh halaman, dan sangat diagungkan di kalangan penduduk Taif, yaitu Bani Sakif dan para pengikutnya. Para ulama menerangkan Al-Lata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata, Al-Lata itu adalah sosok seorang laki-laki penumbuk gandum yang dibawa oleh orang yang berhaji. Ibnu Jarir mengatakan, mereka telah mengambil nama Al-Lata ini dari nama Allah, hingga mereka mengatakan, Al-Lata, yang mereka maksudkan itu, adalah pasangan perempuan dari Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu setinggi-tingginya. Demikian pula halnya dengan Al-Uzza, diambil dari kata aziz gagah perkasa. Ia adalah sebuah pohon yang dinaungi bangunan, tirai, dan tabir. Terletak antara Mekah dan Taif. Orang-orang Quraisy dulu sangat mengagungkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan pada peristiwa Uhud, kami punya Al-Uzza sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Lalu, Rasulullah bersabda, katakanlah oleh kalian, Allah adalah pelindung kami dan tidak ada pelindung buat kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang pernah bersumpah kemudian mengatakan dalam sumpahnya itu, demi Al-Lata dan Al-Uzza, maka hendaklah dia mengatakan, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan barang siapa orang mengajak kawannya, kemarilah, kita bermain undian, maka bersedekahlah. Hadis ini dialamatkan kepada orang yang lidahnya telanjur mengatakan hal itu, sebagaimana lidah-lidah mereka dulu telah terbiasa mengatakannya di masa jahiliyah. Adapun Manah terdapat di Musyalal di daerah Kadid yang terletak antara Mekah dan Madinah. Adalah Huza'ah,
Aus, dan Hazrat sangat mengagungkannya di masa jahiliyah dan mereka mengucapkan talbiyah dari sana ketika hendak berhaji menuju Ka'bah. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah keterangan seperti ini. Sebetulnya, di Jazirah Arab dan yang lainnya terdapat togut-togut lain yang senantiasa diagungkan oleh orang-orang Arab layaknya mereka mengagungkan Ka'bah. Selain berhala-berhala yang telah ditegaskan melalui Nash oleh kitabnya yang mulia. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian? Ketiga berhala ini disebutkan secara khusus, karena lebih populer dibanding dengan yang lainnya. Rasulullah sendiri sesungguhnya telah mengutus Mughirah bin Syubah dan Abu Sufyan bin Harb agar mendatangi patung Al-Lata. Kemudian, mereka pun menghancurkannya dan mendirikan sebuah masjid di Taif pada tempat yang sebelumnya dipakai patung. Beliau pun telah mengutus Khalid bin Walid agar mendatangi berhala Al-Uzza. Dia pun menghancurkannya. Dan, mengutus Abu Sufyan bin Harb agar mendatangi berhala Manah, yang ketika itu terletak di pinggir Musyallal di daerah Kadid, maka dia pun menghancurkannya. Terdapat pula patung-patung lainnya, seperti Dil Hilsyah, Kais, Riyam, Rida, Dil Ka'baat yang tersebar di beberapa daerah. Maka, Rasulullah pun mengutus sejumlah sahabatnya agar menghancurkan semuanya dan membersihkan Jazirah Arab dari kotoran-kotorannya. Kemudian Allah berfirman, apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yakni, apakah kamu menisbatkan seorang putra untuknya sedang putra itu perempuan, padahal kalian memilih untuk diri-diri kalian anak-anak laki-laki? Kalau saja kamu membagi dengan pembagian ini antara kamu dan makhluk seperti yang kamu lakukan, pastilah pembagian itu merupakan suatu pembagian yang tidak adil. Yaitu, aniaya dan batil. Maka, bagaimana mungkin kamu memberikan pembagian kepada Allah dengan pembagian seperti ini? Kemudian Allah berfirman, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya, berdasarkan selera kamu sendiri. Ayat ini merupakan pengingkaran dari Allah Ta'ala kepada mereka mengenai apa yang telah mereka ciptakan dan adakan berupa kedustaan serta kekufuran, yaitu penyembahan mereka terhadap berhala dan penamaan mereka atas semua itu sebagai Tuhan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Yaitu, mereka tidak mempunyai sandaran kecuali pengagungan ayah-ayah mereka terhadap berhala-berhala itu dan persangkaan mereka yang baik terhadap ayah-ayah mereka, di samping kecondongan hati-hati mereka terhadap hal itu. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka, melalui penurunan para rasul dengan benar dan dengan alasan-alasan yang kuat. Walaupun telah semua itu telah disampaikan, mereka tetap mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh ayah-ayah mereka. Kemudian Allah berfirman, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Yaitu, tidak semua orang yang mengangankan kebaikan akan mendapatkannya dan tidak setiap orang yang mengaku dirinya berada dalam petunjuk. Maka hanya bagi Allah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yaitu, semua urusan itu, tanpa kecuali, adalah kembali kepada Allah, yang merajai dua alam, yang mengatur di dua alam itu sesuai dengan kehendaknya. Firman Allah, dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Ayat ini seperti firman-Nya, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, Surat Al-Baqarah ayat 255. Oleh karena itu, bila memang seperti ini keberadaan malaikat muqarrabin, malaikat yang didekat kepada Allah, itu, maka bagaimana mungkin kalian mengharapkan syafaat dari berhala-berhala dan sekutu-sekutu ini di sisi Allah? Padahal Allah sendiri telah melarang mengadakan sembahan dan mengharapkan syafaat dari berhala-berhala itu melalui lidah-lidah semua utusannya. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat,
mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan ayat 27. Dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran ayat 28. Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia ayat 29. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk ayat 30. Allah mengingkari orang-orang musyrik perihal istilah yang mereka berikan kepada para malaikat sebagai perempuan dan mengenai perkataan mereka bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Maha tinggi Allah dari semua itu. Sebagaimana firman-Nya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggungjawaban, Surat Az-Zukhruf ayat 19. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, dan mereka tidak mempunyai suatu pengetahuan pun tentang hal itu. Yaitu, mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang sahih untuk mendukung pernyataannya itu, bahkan itu hanyalah kedustaan, rekayasa, dan kekufuran yang menjijikkan. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Yaitu, tidak akan pernah menghasilkan kegunaan apapun dan tidak akan sekedudukan dengan kebenaran. Dan, ditetapkan di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, waspadalah terhadap prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Firman Allah, maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Yakni, berpalinglah dari orang yang berpaling dari kebenaran dan jauhilah dia. Firman Allah, dan tidak mengingini kecuali kehidupan dunia. Yaitu, yang telah menjadikan dunia sebagai keinginannya yang paling besar dan tujuan puncaknya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Yaitu, mencari dunia. Terdapat di dalam doa yang matsur, Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami dan tujuan akhir pengetahuan kami. Firman Allah, sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dialah yang maha mengetahui perihal kemaslahatan-kemaslahatan para hambanya. Dan, dialah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Semuanya itu adalah karena kuasa, ilmu, dan kebijaksanaannya. Dialah yang maha adil, yang tidak akan berbuat aniaya sampai kapanpun, tidak pada syariatnya dan tidak pula pada ketentuannya. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang di langit supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan terhadap orang-orang yang telah berbuat baik dengan pahala yang lebih baik ayat 31. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa ayat 32. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dialah yang memiliki langit dan bumi. Dan sesungguhnya, dia itu maha kaya, tidak membutuhkan pihak lain. Yang maha menetapkan hukum pada hamba-hambanya dengan adil dan yang telah menciptakan makhluk dengan benar, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan terhadap orang-orang yang telah berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Maksudnya, dia akan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan amalannya, baik atau buruk.
Kemudian Allah menerangkan orang-orang yang berbuat baik bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji dan mereka tidak pernah bergaul mesra dengan itu semua. Dan, bila di antara mereka ada yang pernah melakukan sebagian dosa kecil, sesungguhnya Allah akan memberikan ampunan kepada mereka dan menutupinya.